Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari video yang berjudul Synthesis of Bimetallic PT or SN Based Nanoparticles in Ionic Liquids. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Silviania Rahab, NIM 18035059, dan selanjutnya akan diikuti oleh rekan saya Diana Hanifa, Haura Habibah, Hendriko, Herpadora Yulika, dan Muhammad Iqbal dan Mutia Ulansari. Sebelum kita masuk ke hasil analisis, kita ke pendahuluannya terlebih dahulu. Pendahuluan ini didasarkan dari video yang berjudul Synthesis of Bimetallic PT or SN Based Nanoparticles in Ionic Liquids, yang mana video ini diupload oleh Christine Dietrich, Georgios Yuzunides, Yannick Trautlen, dan Silke Bahrens, bertempat di Ruprecht Karls University of Heidelberg pada tanggal 23 Agustus 2018. Selanjutnya masuk ke topik bahasan. Topik bahasan ini berisi apa-apa saja bahasan yang akan dibahas pada hasil analisis kami kali ini. Bahasan pertama berisi tujuan, yang mana tujuan itu berisi maksud dari percobaan yang dilakukan, dan yang kedua ada teori dasar yang berisi literatur yang memperkuat materi pada percobaan. Tujuan dan teori dasar ini akan saya sampaikan, dan teori dasar lanjutan akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Ulansari. Selanjutnya masuk ke topik bahasan yang ketiga, yaitu alat dan bahan, yang berisi alat beserta bahan yang digunakan selama percobaan, yang akan disampaikan oleh rekan saya Diana Hanifah. Selanjutnya masuk ke topik bahasan yang keempat. Topik bahasan keempat yaitu prosedur kerja, yang berisi tata cara perlakuan dalam percobaan, yang akan disampaikan oleh rekan saya Haura Habibah. Dan selanjutnya pembahasan yang berisi bahasan dari percobaan yang dilakukan yang dikaitkan dengan teori, yang akan disampaikan oleh rekan saya Herpadora Yulika. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan menyimpulkan hasil analisis kami, yang akan disampaikan oleh rekan saya Hendriko. Baiklah, kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari percobaan yang dilakukan oleh video yaitu mampu melakukan sintesis nanopartikel alloy PT or SN menggunakan metode reduksi. Masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu teori dasar, di mana teori dasar ini menyangkut dari materi percobaan yang dilakukan. Karena percobaan yang dilakukan oleh video berhubungan dengan alloy, maka teori dasarnya yang pertama yaitu berhubungan dengan pengertian alloy. Alloy adalah suatu jenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam atau gabungan logam dengan unsur non-logam, di mana pengertian ini didasarkan dari jurnal Vollmer and Janiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulansari, NIM 1803569. Di sini saya akan melanjutkan teori dasar dari sintesis alloy, di mana dalam percobaan ini dilakukan teknik sintesis alloy dengan menggunakan reduksi oksidasi logam secara simultan. Reduksi oksidasi adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Secara simultan diartikan sebagai sesuatu yang terjadi berbarengan atau terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sintesis alloy dengan menggunakan metode reduksi oksidasi logam secara simultan adalah pembuatan alloy dengan pencampuran oksida dari satu logam dengan logam lainnya pada waktu yang bersamaan. Alloy dibuat untuk mendapatkan sifat seperti logam, namun memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh logam umumnya. Selanjutnya, dalam percobaan ini, nanopartikel membentuk sel koloid dengan kestabilan koloid yang sangat tinggi dalam ILS, yang dapat meningkatkan aktivitas katalistik. ILS merupakan media reaksi untuk sintesis nanopartikel. Sintesis alloy menghasilkan alloy yang mempunyai titik leleh dan titik didih cenderung tinggi.
sebagai akibat dari kekuatan ikatan logam. Dapat menghantarkan listrik, konduktor panas yang baik, dan corrosion resistance atau tahan korosi atau karat. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan pada video percobaan yang pertama adalah buskleng 100 mili, berfungsi untuk mereaksikan zat. Biasanya digunakan untuk zat kimia yang sensitif terhadap udara. Yang kedua, batang pengaduk, berfungsi untuk mencampur larutan. Yang ketiga, jarum suntik 3 mili, berfungsi untuk menyuntikkan zat cair dengan cepat. Yang keempat, botol dan penutup, berfungsi sebagai wadah pereaksi atau reagen dan menyimpan reagen. Yang kelima, reaktor autoklaf semi kontinu, berfungsi untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, lebih kurang 121 derajat Celcius selama lebih kurang 15 menit. Yang keenam, mikroskop elektron transmisi, berfungsi untuk mengamati objek. Cara kerjanya di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Yang ketujuh, mantel pemanas, berfungsi untuk memberi panas pada wadah. Yang kedelapan, buret gas, berfungsi untuk mengalirkan sejumlah gas dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Dan yang terakhir ada kromatografi gas, berfungsi untuk pemisahan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Bahan yang digunakan pada video percobaan ada platina 2 klorida, timah 2 asetat, dan timah 2 klorida yang berfungsi sebagai reagen untuk sintesis nanopartikel dari platina dan timah. Kemudian ada metil trioktil amonium bisamida, berfungsi sebagai larutan ion. Kemudian ada tetrahidrofuran dan transinamaldehid, berfungsi untuk pengujian katalistik. Kemudian ada asetonitril dan N-oleoyl sarkosin, berfungsi untuk mengekstraksi nanokristal di dalam heksana. Kemudian ada N-heksana, berfungsi sebagai pengekstraksi nanopartikel. Kemudian ada metil trioktil amonium bromida, berfungsi untuk pembuatan metil trioktil amonium trietil boron hidrida. Kemudian ada kalium hidrida dan trietil boron, berfungsi sebagai pembuatan kalium trietil boron hidrida. Dan yang terakhir ada gas hidrogen, berfungsi sebagai penyuplai gas ke dalam reaktor gas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur kerja dan pengamatan. Baiklah, berikut adalah link dari prosedur kerja. Sebelum kita melakukan atau memasuki laboratorium, pastikan dulu praktikan menggunakan alat pelindung diri yang baik, benar, dan lengkap untuk mengurangi risiko bahaya selama di laboratorium. Baiklah, berikut adalah prosedur kerja dari sintesis nanopartikel platina dan timah di dalam larutan ionik. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat platina dan timah dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya kita larutkan di dalam larutan ionik dan kemudian kita injeksikan dengan agen pereduksi, di mana secara detailnya dapat dilihat pada video berikut. Yang pertama, untuk membuat platina dan timah dengan perbandingan 3:1, kita masukkan platina 2 klorida ke dalam labu sleng sebanyak 49,9 mg. Setelah itu, kita tambahkan juga 14,8 dari timah 2 klorida ke dalam labu sleng yang berisi platina 2 klorida tersebut. Dan begitulah sintesis dari platina dan timah dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya adalah kita masukkan 4 ml larutan ionik ke dalam labu sleng tadi, yang mana larutan ionik yang digunakan memiliki rumus OMaNTF2 atau dengan nama lain metil triasetil amonium bisamida. Setelah itu, kita aduk selama semalaman pada suhu kamar pada garis vakum untuk memisahkan prekursornya atau platina dan timahnya dengan larutan ionik tadi. Selanjutnya adalah kita rendam larutan tersebut ke dalam rendaman ultraviolet dalam suhu kamar pada
selama 1 sampai dengan 2 jam. Setelah itu kita panaskan larutan tersebut pada suhu antara 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Dan kemudian pada tempat yang terpisah kita ambil 3 jarum suntik yang berukuran 3 ml dan kemudian kita alirkan dengan zat argon. Setelah itu, pada suhu tersebut kita suntikkan 3 ml agen pereduksi ke dalam larutan tadi dengan cepat, di mana agen pereduksi yang kita gunakan adalah OMA BET3H atau dengan nama lain metil trietil amonium trietil borohidrida. Nah, di sini kita harus perhatikan dalam penambahan, kita harus meyakinkan bahwa kita menyuntikkannya secara cepat dan kemudian membentuk satu fasa. Dan selain itu, kontak langsung dengan air dan kelembapan harus dihindari. Nah, lalu kita biarkan reaksi terjadi dan reaksi tersebut diputar selama 2 sampai dengan 3 jam. Nah, setelah itu kita dinginkan larutan tersebut pada suhu kamar selama 30 menit sambil menghilangkan senyawa-senyawa volatil di dalam vakum. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 ml dari N-oleosarkosin di dalam heksana dan 1 ml dari asetonitril anhidrat dan dimasukkan ke dalam larutan nanopartikel tersebut untuk mengekstraksi nanokristal di dalam heksana. Nah, setelah itu kita aduk selama 30 detik dan kemudian kita amati. Dan terlihat bahwa terbentuk 2 fasa, yaitu fasa larutan ionik dan kemudian fasa larutan ionik dan kemudian fasa dari heksana, di mana fasa dalam larutan ionik kita terlihat terjadi pemudaran warna, sedangkan pada fasa heksana terdapat warna hitam pekat. Nah, warna hitam pekat ini menunjukkan adanya nanokristal di dalam heksana. Nah, setelah itu kita ambil fasa dari heksana itu atau yang mengandung nanokristal itu dan kemudian kita letakkan kepada suatu pelat atau suatu tempat yang dilapisi dengan karbon. Dan kemudian kita analisis dengan menggunakan transmisi elektron mixkan prosedur kerja yang telah dilaksanakan berikut pengamatannya. Yang pertama, pada gambar pertama menunjukkan nanopartikel dari platina dan timah dengan rasio 3:1. Lalu yang kedua yaitu menggambarkan dalam pembuktian adanya platina dan timah dengan menggunakan Cu. Lalu gambar yang ketiga merupakan perbandingan dari percobaan dengan referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akan kembalikan kepada moderator. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Prekursor garam logam dimasukkan atau dilarutkan ke dalam OMA NTF2 secara hati-hati dengan mengaduk campuran reaksi pada malam hari. Ini diikuti oleh ultrasonication. Ini merupakan langkah penting untuk mencapai nanopartikel PT atau SN dari komposisi dan ukuran yang homogen. OMA BET3H ini merupakan sebagai solusi dalam tetrahidrofurane. Kemudian dengan cepat disuntikkan dengan jarum suntik dengan mengaduk larutan tersebut menjadi kental. Injeksi dan pencampuran yang lebih cepat dari 2 komponen merupakan prasyarat untuk mencapai partikel nano monodisperse dan homogen dan dapat membatasi peningkatan prosedur. Pembentukan nanopartikel ini dikatakan sukses apabila terjadi perubahan dari warna kekuningan menjadi warna hitam. Selama langkah ini, H2 dihasilkan sebagai produk samping dan dengan demikian, langkah reduksi harus dilakukan dalam aliran argon untuk menghindari terjadinya tekanan pada bejana reaksi. Kontak dengan udara dan kelembapan harus dicegah selama semua langkah sintesis partikel nano. Kemudian analisis sistem dari partikel dilakukan dengan menyimpan film tipis soal nanopartikel pada grid temp.
didekomposisi 1 liter dalam berkas elektron dan kontaminasi berturut-turut dari sampel TEM, atau nanopartikel yang diendapkan disimpan di grade TEM dan diamati. Dalam hal ini, partikel biasanya membentuk struktur yang sangat teragregasi. Untuk menunjukkan karakter paduan dan struktur acak jenis nanopartikel, pola difraksi sinar X dikumpulkan untuk bubuk nanopartikel. Pola XRD mengkonfirmasi wajah berpusat kubik atau FCC dan struktur tipe paduan acak dari partikel. Struktur paduan acak ini merupakan salah satu bentuk paling konvensional dalam nanopartikel bimetal, di mana dua elemen secara acak atau hampir secara acak tersebar di nanopartikel. Transformasi aldehid tak jenuh alfa dan beta menjadi alkohol tak jenuh melalui hidrogenasi selektif merupakan hal mendasar dalam kimia katalitik dan langkah penting dalam produksi berbagai bahan kimia. Meskipun termodinamika mendukung pembentukan aldehid jenuh, selektivitas terhadap pembentukan alkohol tak jenuh dapat juga meningkatkan secara signifikan pada katalis berbasis PT bimetal dengan menyesuaikan ukuran, komposisi, dan bahan pendukungnya. Penggabungan logam elektropositif ini ke dalam platinum mengarah pada modifikasi elektron pita PT yang menurunkan energi pengikatan untuk ikatan C rangkap 2 dengan C dari aldehid tak jenuh. Atom Sn yang kekurangan elektron selanjutnya dapat bertindak sebagai situs adsorpsi asam Lewis untuk gugus karbonil. Selain itu, situs oksigen kosong dalam patch SnO2 dalam kontak dengan PT juga ditunjukkan untuk mempromosikan adsorpsi karbonil dan hidrogenasi selanjutnya oleh hidrogen atau yang dipasok melalui platinum. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Yang sama-sama kita ketahui, kesimpulan harus berkaitan erat dengan tujuan. Yang tujuan di sini yaitu sintesis nanopartikel alloy PTSN menggunakan metode reduksi. Metode reduksi adalah metode yang terjadi penurunan bilangan oksidasi atau penangkapan elektron. Nanopartikel bimetal PTSN dapat disintesis dengan metode reduksi yaitu PTCl2 atau FnCl2 sebagai reduktor dan konsentrasi OMA kali konsentrasi NTF2 sebagai stabilator. Dan dapat disimpulkan sintesis nanopartikel bimetal yang terdiri dari PT dan SN. Strategi sintesis digunakan yaitu sifat fisika kimia dari cairan ionik dieksploitasi untuk mengontrol proses nukleasi dan pertumbuhan. Dengan ini dapat ditunjukkan nanokristal adalah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya, jelaskan reaksi ion PT dan ion SN. Jawabannya adalah, nanopartikel PT dan SN terbentuk dalam larutan ion setelah diinjeksi zat pereduksi, di mana kation larutan ion dan anion larutan ion mengendalikan proses nukleasi dan perkembangannya. Akibatnya, partikel nano yang sangat kecil membentuk sol koloid yang sangat stabil setelah diinjeksikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Garam logam dilarutkan dengan apa? Garam logam dilarutkan dengan larutan ion metil trioktil amonium bisamida dan agen pereduksinya OMaBe3H. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga akan saya jawab. Pertanyaannya, mengapa percobaan dilakukan dalam gas tidak boleh di udara? Baiklah, jawabannya, tidak boleh dilakukan dalam udara terbuka karena beberapa bahan kimia yang digunakan dalam sintesis ini adalah toksik akut dan karsinogenik, terutama trietil boron yang merupakan cairan piroforik yang terbakar jika terkena udara. Hal yang harus kita perhatikan dalam praktikum adalah harus memasang semua sambungan kaca ke kaca dengan hati-hati dengan segel cincin teflon atau pelumas vakum untuk menghindari kontak dengan udara. Yang utama kita lakukan pula harus berhati-hati dalam mempraktikkannya, memakai prosedur dan alat perlindungan diri yang sesuai. Selanjutnya,
Itulah mengapa prosedur dalam sintesis ini melibatkan teknik sklera standar bebas udara yang menggunakan argon sebagai gas inert. Tidak boleh dilakukan dalam udara, maka sebaiknya dilakukan dalam gas seperti gas argon yang merupakan gas inert. Baiklah, di sini saya Aura Habibah 18035663 dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu karakterisasi dari ukuran dan bentuk dengan TEM dan karakterisasi dan ukuran dari komposisi platinah dan platina dengan XRD. Baiklah, kami akan menjawabnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu XRD dan TEM. XRD adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk menentukan struktur atom atau molekul sebuah kristal dengan cara mendifraksikan seberkas sinar X ke segala arah. Sedangkan TEM atau transmisi elektron mikroskopi adalah sebuah alat di mana elektron ditembus ke dalam nanopartikel atau nanokristal dan hasilnya dapat dilihat dari layar. Berdasarkan dari hasil pengamatan dari video, maka dengan analisis transmission elektron mikroskopi bahwasanya nanopartikel dalam larutan ion tersebut berukuran sangat kecil dan ukuran diameter nanopartikel yang tersebut adalah sama, yaitu berkisar 2 sampai dengan 3 nanometer. Sedangkan analisis dengan XRD atau X-ray diffraction yaitu menunjukkan bahwa platina dan timah yaitu dua elemen yang terdapat di dalam nanopartikel tersebar secara acak dan strukturnya tersebut berbentuk FCC, yaitu kubus berpusat muka, dan ukurannya yaitu 2,5 nanometer untuk platina dan timah dengan perbandingan 3:1 dan platina murni yaitu 2,7 nanometer. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 6 yang pertanyaannya berapa puncak utama diafragtogram untuk PT pada 2 theta, berapa untuk Sn. Setelah dilihat video dan diamati, dapat dijawab puncak utama diafragtogram atau dilambangkan dengan D disebut juga dengan ukuran partikel, yang mana berdasarkan persamaan Debye yaitu D sama dengan K lambda per beta cos theta. Maka didapatkan fasa PT yaitu 3,914 dan Sn 4,004. Hasil ini didapat setelah memahami dan melihat